Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap hati kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus sebagai Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus. Dan Yesus mengatakan dalam kitab 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan Alkitab juga mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Dan kalau engkau percaya, engkau dan seistri akan diselamatkan. Sebagaimana Yohanes 3, Kisah Rasul 16 ayat 31 dan Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Puji nama Tuhan. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan, dan kekuatan iman, kekuatan doa akan terus menyertai kita dalam menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan semoga kita terus mencintai Tuhan dalam segenap hati kita. Dengan segenap hati kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan doa firman Allah, izinkan saya berdoa bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, berkati para pendengar kami, kiranya Tuhan menolong mereka dengan segala pergumulan mereka atau menyelesaikan, dan kekuatan iman, kekuatan roh ada dalam hidup mereka, sehingga mereka tetap adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan kami nikmati firman-Mu, dan biar kami taat akan kebenaran. Dalam nama Tuhan. Amin. Saya akan membacakan Yesaya 41 ayat 8 dan 9, dan kemudian saya akan membaca ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 17. Orang yang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini adalah pembacaan kita sebenarnya dari ayat 8 sampai yang 20. Tapi saya mengambil bagian-bagian saja. Dan tema kita adalah Tuhan membawa kemenangan bagi kita. Karena yang pertama dikatakan Tuhan yang memilih kita. Ya. Dan ketika orang tua kita bertemu dengan bapak ibu, maka ketika sperma bertemu dengan ovum, maka atau sel telur itu, maka terjadilah saya dan saudara yang bisa mendengarkan firman Allah ini. Yang mau saya katakan adalah 3 juta lebih sel sperma itu yang akan calon-calon manusia itu, tetapi Anda menjadi pemenang. Dan karena apa? Tuhan yang memilih Anda. Jadi kalau Tuhan yang memilih kita, mari kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau Tuhan memilih kita, mengasihi kita, dan menyatakan segala kekuatannya bagi kita. Dan sebab apa? Sangat berharga kita, orang-orang yang dikasihi. Dan itulah sebabnya dikatakan orang yang dipilih oleh Tuhan harus tetap berjalan di dalam kebenaran firman Allah.
Kalau kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 9, you are chosen generation, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praise of him who call you out of darkness into his marvelous light. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamatnya ranjani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi kalau kita ini bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah, sadarilah bahwa dia yang telah menyatakan segala kasih dan kemurahannya. Dan kemudian dia berkata juga bahwa supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah kita nikmati dalam hidup ini. Jadi kita sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, kita bertugas untuk menceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita dan apa yang sudah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang telah kita nikmati, yang dinikmati oleh orang lain juga dalam kehidupan. Sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap kita berjalan di dalam kasih, di dalam pilihan Tuhan itu. Yang kedua, hiduplah dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir, jangan takut, karena saya mau katakan kekhawatiran, kebimbangan, kesangsian, keraguan membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah katakan sebagaimana ayat 10, jangan takut sebab aku ini Allah, jangan bimbang sebab aku menyertai engkau, aku akan meneguhkan engkau dan akan menolong engkau. Dan juga di bagian akhir dari kata dari 10 itu, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Jadi di sini kita Allah mau kita beriman kepada dia dengan teguh bahwa Allah yang telah mengatakan jangan takut, dia akan menyatakan sesuatu. Makanya di ayat yang ke-13 dikatakan, ayat 14, jangan takut hai si caci Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikian firman Tuhan, dan yang menebus engkau, ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Jadi begitu luar biasanya Tuhan. Cacing apa yang dapat diperbuat cacing, apa yang dapat diperbuat ulat. Tetapi Tuhan katakan dengan jelas bahwa aku yang menolong engkau, demikian firman Tuhan. Aku yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Jadi Tuhan yang akan menyatakan segala kebaikannya kepada kita. Dan teruslah beriman, teruslah teguh dalam iman kepada Kristus. Dan yang ketiga kata firman Allah, Tuhan yang memulihkan keadaan kita. Jadi Tuhan membawa kemenangan bagi kita karena pertama Tuhan yang memulihkan kita, yang kedua hiduplah dengan iman, ya. Yang ketiga Tuhan membawa kemenangan bagi kita karena Tuhan yang memulihkan keadaan kita. Kalau kita baca tadi ayat 17, orang yang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tapi tidak menemukan. Tidak, mereka kering kehausan, tetapi Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah Israel, aku tidak akan meninggalkan. Dan ayat 18, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah yang kering. Aku akan menanam pohon asli, padang gurun, pohon penangga, pohon urat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sonobor di padang belantara, dan pohon perangan, serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakan. Jadi perubahan itu dikerjakan oleh Tuhan. Apa yang tidak mungkin kau kerjakan dapat dikerjakan oleh Tuhan. Selama engkau mau terus Tuhan bawa dalam kemenangan, dan Tuhan yang sudah memilih itu, yang sudah memilih kita, dan kita memelihara iman kita, dan kita terus mempercayai bahwa Tuhan yang memulihkan keadaan kita akan mengerjakan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi kemenangan itu bukan karena kekuatan Anda, bukan karena kehebatan Anda, tapi kemenangan itu karena datangnya dari Tuhan. Jadi kita seharusnya sebagai orang percaya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dengan setulus-tulusnya. Kiranya Tuhan memberkati kita sehingga kemenangan yang ketika
Tuhan membawa kemenangan bagi kita, jangan lupa untuk terus memuliakan Dia. Mari kita terus berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kemenangan bagi kami. Kami tahu Engkau telah memilih kami beriman kepadamu, dan kami tahu Engkau yang telah memulihkan keadaan kami. Apa yang tidak mungkin kami kerjakan, Engkau mungkinkan semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau. Kalau Engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Segala sakit penyakit yang mereka tidak perintahkan dalam keluar, dan oleh Yesus Engkau sembuh. Oleh kuasanya Engkau sembuh. Terima kasih. Dan ketika Engkau mengalami masalah dalam hidupmu, datang kepada Tuhan. Arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada kemarin. Engkau datang kepada mereka, menyelesaikan masalah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga Tuhan dipermuliakan dalam persoalan kehidupan mereka. Karena Tuhan datang untuk menolong mereka. Terima kasih. Kami bersyukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentu bersama dengan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan semoga menyertai kita. Dan juga saya mau katakan, jelas terang Allah itu terang yang membawa arah kepada kebaikan, dan juga dapat menjadi garam dunia yang memberikan kita rasa di tengah-tengah dunia ini dimanapun kita berada. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap!